Bertemu lagi dengan kami kelompok 13 mata kuliah Psikologi Anak dan Remaja. Di video kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai perkembangan sosial remaja dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lia Hidayah. Saya Saskia Putri Adli. Nama saya Gumolana. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Saskia. Apa sih tingkah laku sosial? Tingkah laku sosial atau perilaku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain pada saat berinteraksi dengan lingkungan, terutama lingkungan sosial. Selanjutnya adalah kekasan tingkah laku sosial remaja. Masa remaja adalah saat mencoba melakukan peranan sosial yang baru, yang menuntut cara-cara bertingkah laku sosial tertentu. Adapun kekasan tingkah laku sosial remaja, antara lain 1. Ketertarikan terhadap lawan jenis. 2. Kemandirian bertingkah laku sosial. 3. Kesenangan berkelompok, seperti kelompok teman dekat, kelompok kecil, kelompok belajar, kelompok terorganisasi, dan kelompok geng. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses berlangsungnya perkembangan sosial remaja menurut teori psikoanalisa, belajar sosial, dan juga teori kognitif. Yang pertama yaitu teori psikoanalisa. Sigmund Freud sangat terkenal dengan teori psikoanalisis yang hampir seluruh hidupnya memang diabadikan untuk mengembangkan teori psikoanalisis dan menjadi salah satu dari macam-macam psikologi khusus. Freud berpendapat jika jenis perilaku manusia dalam psikologi akan ditentukan dari kekuatan irasional yang tidak disadari dari dorongan biologis dan juga naluri psikoseksual tertentu di 6 tahun pertama kehidupan. Pandangan tersebut memperlihatkan jika teori psikoanalisis Freud mengenai manusia sebenarnya adalah deterministik. Perkembangan manusia dalam psikoanalisis adalah sebuah gambaran teliti dari proses perkembangan psikososial dan juga psikoseksual dari mulai dilahirkan hingga dewasa. Freud berpendapat jika kepribadian seseorang akan terbentuk dari usia 5 hingga 6 tahun, yaitu yang pertama tahap oral, yang kedua tahap anal yakni usia 1 hingga 3 tahun, yang ketiga tahap palus usia 3 sampai 6 tahun, yang keempat tahap laten 6 hingga 12 tahun, yang kelima tahap genital usia 12 hingga 18 tahun, yang keenam yaitu usia dewasa yang membagi menjadi dua usia yaitu setengah baya dan usia senja. Yang kedua yaitu teori belajar sosial. Pijakan teori belajar sosial adalah bahwa manusia belajar melalui pengamatannya terhadap perilaku orang lain. Teori ini menguraikan kumpulan mengenai cara perilaku dipelajari dan diubah. Penerapan teori ini hampir pada seluruh perilaku, dengan perhatian khusus pada cara perilaku baru diperoleh melalui belajar mengamati. Pendekatan teori sosial terhadap proses perkembangan sosial dan moral siswa ditekankan pada perlunya pembiasaan merespon dan imitasi atau peniruan. Yang pertama yaitu pembiasaan merespon. Prosedur belajar dalam mengembangkan perilaku sosial dan moral pada dasarnya sama dengan prosedur belajar dalam mengembangkan perilaku-perilaku lainnya. Yang kedua yaitu imitasi. Proses imitasi atau peniruan. Dalam hal ini, orang tua dan guru seyogianya memainkan peran penting sebagai seseorang model atau tokoh yang dijadikan contoh berperilaku sosial dan moral bagi siswa. Yang ketiga yaitu teori kognitif. Pada masa remaja ini terjadi kematangan kognitif, yaitu interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan di lingkungan sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi yang memungkinkan remaja untuk berpikir secara abstrak. Secara garis besar, proses perkembangan kognitif pada remaja dapat dikategorikan menjadi dua sisi. Perubahan-perubahan kognitif, yaitu yang pertama, pemikiran operasional formal. Pada tahap ini, seseorang anak muda bisa berpikir secara abstrak dan hipotesis serta mampu memikirkan sesuatu yang akan terjadi. Proses perkembangan kognitif remaja yang bersifat pemikiran operasional formal ini dibedakan menjadi 3 hal penting. Yang pertama yaitu penekanan pada kemungkinan versus kenyataan. Yang kedua, penggunaan penalaran ilmiah. Dan yang ketiga yaitu kecakapan dalam mengkombinasikan ide-ide. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan remaja adalah masa di mana terjadi peningkatan pengambilan keputusan. Dalam tahap ini, seorang remaja akan mulai bisa mengambil keputusan-keputusan tentang masa depannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Halo teman-teman, kali ini saya akan bahas yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja.
Remaja yang dalam masa mencari dan ingin menentukan jati dirinya memiliki sikap yang terlalu tinggi menilai dirinya atau sebaliknya. Mereka belum memahami benar tentang norma-norma sosial yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Keduanya dapat menimbulkan hubungan sosial yang kurang serasi, karena mereka sukar untuk menerima norma-norma sesuai dengan kondisi dalam kelompok ataupun masyarakat. Sikap menentang dan sikap canggung dalam pergaulan akan merugikan kedua belah pihak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial pada remaja, yaitu faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor tingkat pendidikan, faktor kemampuan mental, dan juga emosi serta inteligensi. Kita akan bahas dulu yaitu faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan pada anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Dalam keluarga berlaku norma-norma kehidupan dan keluarga. Dan dengan demikian, pada dasarnya keluarga merekayasa perilaku kehidupan anak. Proses pendidikan bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Pola pergaulan dan bagaimana norma dalam menetapkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas ditetapkan pada diarahkannya oleh keluarga. Yang selanjutnya yaitu faktor kematangan anak. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan mendapat pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Samping itu, kemampuan berbahasa ikut pula menentukan. Dengan demikian, untuk mampu bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik, sehingga setiap orang fisiknya telah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Selanjutnya yaitu ada faktor status sosial. Nah, kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak yang independen, akan tetapi akan dipandang dalam konteksnya yang utuh dalam keluarga anak itu. Dia anak siapa? Secara tidak langsung dalam pergaulan sosial anak, masyarakat dan kelompoknya, dan memperhitungkan norma yang berlaku di dalam keluarganya. Selanjutnya yaitu dari pihak remaja sendiri, perilakunya akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Sehubungan dengan itu, dalam kehidupan sosial anak akan senantiasa yaitu menjaga status sosial ekonomi keluarganya. Dalam hal tertentu, maksud menjaga status sosial keluarganya itu mengakibatkan menempatkan dirinya dalam pergaulan sosial yang tidak tepat. Hal ini dapat berakibat jauh, yaitu anak menjadi terisolasi dari kelompoknya. Akibat lain, mereka akan membentuk kelompok elit dengan normanya sendiri. Selanjutnya yaitu ada faktor pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi remaja yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masyarakat yang akan datang. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarganya, masyarakat, dan kelembagaan. Penanaman norma perilaku yang benar secara sengaja diberikan kepada peserta didik yang belajar di kelembagaan pendidikan atau sekolah. Kepada peserta didik bukan saja dikenalkan kepada norma-norma lingkungan dekat, tetapi dikenalkan kepada norma kehidupan bangsa atau nasional dan norma kehidupan antar bangsa. Etik pergaulan membentuk perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan yang terakhir yaitu ada faktor kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Remaja yang berkembang
atau berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa yang baik, dan pengendalian emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Sikap saling pengertian dan kemampuan memahami orang lain merupakan modal utama dalam kehidupan sosial. Dan hal ini akan mudah dicapai oleh remaja yang berkemampuan intelektual tinggi. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.